Aku adalah aku itu yang mengatakannya adalah keilahian Yesus. Mbak, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa masih disuapin? Kan kalau Tuhan itu serba bisa. Itu kan kemanusiaannya, Pak. Tadi udah saya bilang, dia Iya, sebelum terus dunia ada, dia telah itu ada. kalau nggak bisa mati lagi itu. Itu tidak percaya dengan adanya Pancasila. Dia percaya dengan Pancasila karena di dalam Pancasila dikatakan adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Tidak bicara agama di situ. Sama halnya dengan itu tidak percaya dengan Tuhannya. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak beragama. Itu yang disebut agnostik. Bapak pernah belajar? Itu kan melalui para rasul, Ya, melalui para rasul. Dia sendiri nggak yang menyatakannya kepada rasul? para nabi itu. Iya, dia menyatakan sendiri nggak ini kepada rasul dan kepada nabi? Itu pertanyaan saya. Ya Allah alam untuk masalah itu. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini tidak bisa membuktikan bahwa apakah sesembahannya pernah memperkenalkan diri kepada umat manusia. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Iya. Yesus sama Nabi Adam itu tua mana? Tua Yesus dalam keilahiannya. Nah, Nabi Adam ada Yesus masih di kandungan tuh ada dari mana toh? Yesus itu sudah firman Allah. Sebelum dunia ini ada. Disuapin. Iya, sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman Allah, Bang. Terus Allah itu ada berapa? Satu, yaitu Bapa. Nah, Bapak itu siapa? Bapa itulah Allah itu. Kami menyebut Allah itu Bapa karena Allah itu tidak bernama seperti manusia. Ya Yesus itu. Nah, Yesus itu nama kemanusiaan firman. Lah manusia Nah, kok Allah kami itu nggak pakai nama. Kalau Allah sama pakai nama berarti sama dong sama manusia. Ya nggak sama orang manusia. Iya, Allah kami jadi nggak punya nama. Ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14, dia mengatakan, "Aku adalah aku." Waktu Musa bertanya, "Siapakah namamu yang harus kusebutkan kepada bangsa Israel?" Dia jawab, "Aku adalah aku." Dia nggak ngasih nama. Itu. Aku itu siapa? Aku adalah aku itu jawaban Allah, jawaban firman Allah. Itu firman Allah aku itu. Allah. Terus Yesus itu siapa? Ya itu dia, firman Allah itulah Yesus sebelum dia menjadi manusia. Jadi pernyataan aku adalah aku itu yang mengatakannya adalah keilahian Yesus. Mbak, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa masih disuapin? Kan kalau Tuhan itu serba bisa. Itu kan kemanusiaannya, Pak. Tadi udah saya bilang, dia Iya, sebelum terus dunia ada, dia telah itu ada. kalau nggak bisa mati lagi itu. Dia bangkit kembali, Pak. Nah, kalau bangkit itu kalau dari manusia bangkit itu jadi hantu. Namanya Bukan jadi Tuhan. hantu gentayangan, Pak. Namanya bangkit manusia. Badannya bangkit nggak, saya tanya? Ya, Namanya bukan bangkit. Kalau hantu itu bukan bangkit, itu apa? Pak. Sejak dulu roh juga sudah ada. Tidak saya nanya berbentuk dulu. daging. Gitu. Saya nanya dulu. Orang meninggal kalau udah bangkit jadi apa? Aku tanya itu aja dulu. Ya jadi bangkit. Kok jadi ya? Nah, hidup jadi kembali. Hidup kembali. Itu Nggak kayak hidup kalau kembali, orang jadi dari mati. nggak kuat siksa Bangkit. kubur itu jadinya. Itu logika aja, Pak. Nah, Waduh, ya, waduh, saya kasih tahu ayatnya nih, Pak ya. Yesus Waduh, mengatakan nggak pakai seperti ayat, logika aja. Kamu logika aja nggak bisa Bapak pakai ayat. berlogika, oke. Pakai logika boleh. Boleh. Nah, itu gimana? Logika aja, Mbak. Emang Bapak punya Logikanya. logika ya? Oke. Pak, Nah. logikanya ya, Pak. Ada orang meninggal. Ya. Orang manusia. Itu ada badan. Manusia. Ada Nah. badan,
ada roh, ada suara. Kodo. Kalau dikatakan bangkit, orang mati, Iya, berarti jadi bangkit hantu. secara utuh, bukan Hantu rohnya. jadinya kalau orang Hah? meninggal bangkit jadinya hantu. Coba. Badannya bangkit nggak? Saya tanya. Badannya bangkit nggak? Nah, orang kalau udah bangkit itu hantu, Mbak. Ya Pak ya, nih Pak, mulutmu tuh terlalu berisik tau nggak? Namanya manusia, punya tubuh, punya nafas, punya pikiran. Ini kalau dikatakan bangkit, ketiganya ini bangkit Pak dari kematian. Ini yang disebut hidup kembali. Ini katanya mau pakai logika, otakmu aja nggak nyampe. Ya, ini dia ngebacot terus. Makanya dia ini nggak ngerti dia. Agak kali memang. Ya, mana ada dikatakan roh bangkit. Roh itu nggak ada yang bangkit. Pak, buka mute-nya Pak. Ini aja dia nggak sadar ngomong terus ya Tuhan. Buka mute-nya Pak. Pak, saya tanya, roh bisa mati nggak Pak? Roh bisa mati nggak? Kamu nanya apa belajar sama saya? Enggak, saya cuma memastikan aja. Roh bisa mati nggak Pak? Saya tanya. Roh itu apa? Saya nanya. Ya, roh itu adalah nafasmu. Nah, Nafas bisa mati nggak? Napas kamu bisa mati nggak? Kalau jawaban saya enggak, jawabanmu apa? Ya enggak. Kalau enggak, kenapa dibilang bangkit? Kalau nggak pernah mati, ngapain dibilang bangkit? Oneng, udah lu pakai logika di mana? Orang nggak pernah mati nafas, terus dibilang bangkit. Ini lu aja udah selesai di situ. Dia bilang manusia kalau bangkit artinya hantu. Orang roh aja nggak bisa mati kok. Kena kan? Kalau orang tuh mau pakai logika. Coba, napas siapa yang mati? Saya tanya. Nggak pernah. Roh itu nggak bisa dimatikan seperti badan. Itu loh. Jadi kalau gitu nggak bangkit dong? Enggak lah. Kalau dia ketika dia bersatu sama tubuhnya, sama pikirannya, itu baru namanya bangkit. Kebangkitan manusia itu utuh beneran manusia, bukan kebangkitan roh. Ini lagi ya, bangkit setelah mati zombie. Nama lu bocah logika. Kok lu kebanyakan nonton film, bukan berlogika. Kamu tahu nggak zombie itu seperti apa? Udahlah, nggak nyampe, namanya aja logika. Naik lu nggak akan ngerti apa-apa. Lu zombie yang lu tonton di film, ya, itu udah nggak ada napas, dia cuma ini doang. Nggak ngerti bangkit, udahlah capek aku. Susah banget emang. Ya, katanya mau pakai logika, diajarin nggak mau denger. Oke, ini kita naikkan ya. Halo, Pak Sadimansyah. Halo. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Iya, silakan dibuka kameranya Pak Sadimansyah. Silakan. Oke, umat jam. Bapak Islam atau Kristen Pak Sadimansyah? Saya Islam, Mbak. Oke, ada yang mau ditanya Pak Sadiman? Ada. Silakan. Berbicara tentang masalah keagamaan, ini yang harus kita pikirkan bersama. Agama itu adalah salah satu panutan kita ataupun simbol kita, biar kita ini tahu bagaimana, biar seseorang itu tahu bagaimana seorang itu dengan masalah agamanya, apakah itu Kristen atau Islam ataupun agama-agama yang lain. Tentunya seseorang itu mengimani salah satu agama yang dianut oleh kita, itu pastinya mempunyai satu keyakinan bahwasanya itu adalah Tuhan kita, kan ya?
ya kan? Maksudnya saya belum masuk, saya belum menangkap. Agama itu adalah salah satu agama yang dianut seseorang. Iya, pastinya. Agama, ada orang yang tidak menganut agama, Pak. Itu kita kenal sebagai ateis. Jadi agama itu Seperti contohnya itu seperti apa? Yang orang yang tidak menganut. ateis. Ada orang ateis yang tidak menganut agama, dia tidak mengimani agama. Jadi agama itu tidak harus untuk dianut seseorang, karena ada yang tidak mau menganut itu. Itulah paham-paham ateis. Ya berarti kalau misalnya seseorang itu tidak menganut agama, salah satu agama, berarti itu tidak boleh tinggal di salah satu negara dong. Seperti contohnya itu negara kita, negara Indonesia. Adakah yang mengatakan tidak boleh hidup di suatu negara kalau tidak menganut agama? Karena Iya, tidak boleh ada. di Indonesia aja ada, Bang, yang ateis, dia tidak mau mempercaya agama. Itu ada. Dan kebebasan seseorang untuk memilih agamanya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, dilindungi negara. Jadi ada orang yang tidak menganut. Jadi agama itu tidak melulu harus dianut, karena ada yang tidak setuju untuk itu. Bagaimana dengan itu masalah di dalam Pancasila itu? Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kalau di sana mengatakan semua yang ada di Indonesia itu harus menganut Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Semua Maha orang Esa. tahu Tuhan Maha Esa, tapi kan nggak ada di situ bicara agama. Loh, kalau kita itu berbicara tentang masalah ketuhanan, berarti itu dalam artian kita harus beragama. Ada orang agnostik percaya Tuhan, tapi dia tidak beragama. Apa belum pernah tahu ini? Ada orang yang Tahu apa? bertuhan, mengakui Tuhan yang Maha Esa, tapi dia tidak beragama. Ini yang disebut agnostik. Teman saya ada namanya prajurit Nefertiti, dia dari Islam dan dia tidak mau menganut agama. Ada banyak yang seperti itu. Di TikTok ini banyak sekali yang saya kenal yang agnostik, yang dia tidak beragama namun dia bertuhan. Ada. Berarti dalam artian itu tidak percaya dengan adanya Pancasila. Dia percaya dengan Pancasila karena di dalam Pancasila dikatakan adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Tidak bicara agama di situ. Sama halnya dengan itu tidak percaya dengan Tuhannya. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak beragama. Itu yang disebut agnostik. Bapak pernah belajar pengetahuan umum seperti ini? Sepertinya belum. Tidak pernah. Tidak pernah, iya. Oke. Iya, makanya saya itu mau bicara tentang masalah agama. Sedalam apa itu agama? Itu. Kita tahu Kalau dulu, di- Pak. Sabar, Pak. Sebelum Anda bertanya sedalam apa agama, Anda tahu tidak agama itu artinya? Ya tahu. Silakan, apa itu kira-kira arti agama? Kalau menurut saya itu agama itu adalah keyakinan ataupun kepercayaan seseorang kepada sang penciptanya. Itu. Oke. Kita tahu agama itu adalah ajaran atau sistem yang mengatur orang-orang yang menganutnya. Itulah agama. Karena agama itu artinya Itu kan termasuk keyakinan juga, termasuk ya keyakinan. kan? Iya. Ada orang Iya. yang meyakini tetapi dia tidak mau diatur oleh sistem yang dibuat sama agamanya. Contoh, agama Islam mengajarkan sholat, tapi ada orang yang tidak mau sholat. Nah, makanya saya Itu kan bilang, jadi agama itu adalah ajaran atau sistem yang mengatur seseorang dalam lingkungan. Gitu. Itu definisi agama. Sampai sini paham? Iya betul, paham. Itu kan kalau misalnya itu seseorang yang sudah menganut ajaran Islam, kalau misalnya itu tidak sholat, berarti itu tidak sadar. Oke, kalau halnya- tidak sadar dibilang ketakwaan nggak? Iya. Itu tidak salah. Disebut kepercayaan nggak kan? Jadi definisi agama aja jangan ngelindur gitu, maksudnya jangan lari dulu biar kita sama-sama paham gitu. Oke, bicara agama yang dalam, silakan tadi mau bilang apa sampai situ. Itu kan
Itu kan kalau menurut Mbak, saya panggil Mbak ya. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau menurut Mbak tentang masalah keagamaan, Mbak ini agamanya apa? Kristen kan? Kristen. Oh iya, Kristen. Menurut Mbak itu agama menurut Kristen itu bagaimana? Itu tadi ajaran atau sistem yang mengatur tata cara ibadah, keimanan seseorang. Itulah. Jadi kami termasuk di dalamnya itu termasuk keyakinan. Keyakinan itu adalah hasrat seseorang untuk percaya. Jadi kalau dikatakan agama itu berbeda dengan keyakinan gitu. Jadi agama itu sendiri adalah sistem atau ajaran. Kita yang mau itulah yang dikatakan meyakini gitu. Dengan ajarannya. Meyakini dengan ajarannya. Ya. Nah, meyakini sistem tadi atau ajaran tadi lah, apalagi. Oh ya, berarti sama berarti. Sama apanya, orang kamu dari tadi jelasinnya lain. Jangan disama-samain, ini jawaban saya, jawaban Bapak. Berarti definisi dari tentang masalah agama antara saya dan Mbak ini berbeda. Ya Bapak aja nggak tahu aku, makanya tadi aku bilang Bapak menjelaskan sesuatu yang belum masuk ke saya. Gitu. Wow. Tapi saya berusaha meluruskan. Itulah definisi agama tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi kalau dikatakan agama, ya itu bukan kepercayaan. Agama itu adalah sistem atau ajaran untuk mengatur iman seseorang. Itulah agama. Bukan keyakinan. Saya yakin air bisa ngilangin haus. Apakah artinya itu agama? Kalau misalnya itu tentang masalah Bukan. kepercayaan, bagaimana itu? Sama halnya dengan agama. Bisa dikatakan Kepercayaan itu bukan agama. Kepercayaan itu berbeda dengan agama. Tadi kan udah saya bilang, kepercayaan itu adalah kamu, hasrat kamu untuk mengimani sesuatu. Tetapi agama itu adalah sistem atau ajaran. Jadi bedakan antara kepercayaan dengan agama. Kalau kepercayaan sama dengan agama, berarti harusnya di kolom agama itu kepercayaan. Kan tidak demikian. Gitu, Berarti ini maksudnya ini kan, Mbak. Ini kan tentang masalah kepercayaan ya. Agama itu adalah berbicara tentang masalah kepercayaan, tentang apa yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh, para mazhab-mazhab. Kalau menurut saya sebagai agama Islam, berarti saya itu meyakini kepercayaan yang telah dianut oleh para ulama, para habaib, dan para nabi-nabi terdahulu. Itu kalau di dalam Islam. Kalau misalnya saya tidak meyakini tentang apa yang telah yang diberitahukan oleh para ulama, maka saya ini tidak percaya dengan adanya para rasul kita terdahulu. Gitu. Ya itu iman Anda. Tidak masalah bagi saya. Iya. Ya berarti berbeda dong. Dari tadi kan saya bilang beda, Pak. Yang bilang sama siapa? Bapak tadi yang bilang sama. Iya. Ini kan saya itu cuma berbicara. Apakah sama atau tidak kan gitu saja. Saya ini cuma Oke. Di dalam agama Bapak, tolong Pak anaknya Pak, tolong anaknya takutnya kena ini. Nah, gitu ya. Oke. Di dalam agama Bapak, Tuhan Bapak itu siapa sih, Pak? Allah. Anda mengenal Allah? Saya cuma mengenal tentang masalah sifat-sifatnya Allah yang 20 sifat itu. Ada wujud. Itu. Apakah Allah sendiri yang memperkenalkan sifatnya itu? Ya enggak, para rasul. Berarti sama seperti begini, Bapak nanti tahu tentang saya dari orang lain. Kan begitu. Kalau tidak saya sendiri kira-kira benar nggak itu, Pak? Itu kan gini. Di dalam sebuah hadis ataupun dalil yang menerangkan bahwasanya antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi khairihi wa syarihi minallah, itu kan Artinya?
Artinya itu kita semua itu harus iman pertama kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para utusan dan Iya. kitab Tadi bukan ke situ, Pak. Tadi memang Bapak beriman, Bapak percaya itu. Iya. Pertanyaan saya kalau kita mau pakai logika ya, mungkin nggak Anda percaya sesuatu atau seseorang kalau tidak dia sendiri yang memperkenalkannya? Lah, ini kan tentang berbicara tentang masalah Allah. Sampean itu nanya tadi tentang masalah adanya Tuhan. Apakah Tuhan itu memperkenalkan kepada diri saya atau tidak gitu? Saya Kepada jawabannya manusia, untuk kepada manusia. Nggak apa-apa, Iya, it's okay nggak kepada- Bapak langsung. Maksudnya pernah nggak Iya. sih? Makanya saya bilang kalau ini kita secara logika, kalau dikatakan saya mengenal Bapak, maka saya mengenal segala sesuatu itu semuanya itu dari Bapak. Maka itulah dikatakan saya mengenal Bapak. Gitu kan secara logika. Nggak mungkin saya mengenal Anda cuma dari nama doang. Terus gua nggak tahu lu di mana, gua nggak tahu apa status lu, silsilah lu, seluk beluk lu, kepengennya lu, maunya apa gitu. Gua nggak akan bisa dikatakan kenal Anda kalau gua tidak tahu itu semua dari diri Anda sendiri. Itu Betul, kan? itu kalau masalah itu saya sudah paham. Kalau tentang berbicara tentang masalah Tuhan, kepercayaan saya, Allah itu tidak seperti itu. Berarti nggak Keinginan kenal kita dong itu berarti tidak Bapak. seperti itu. Berarti Bapak nggak kenal. Bukannya saya tidak kenal kepada Allah. Terus? Bukan saya tidak percaya kepada Allah, akan tetapi Allah itu Tuhan kita itu tidak menampakkan apa yang dipercaya oleh keimanan sambian itu. Berarti maksud saya bukan masalah menampakkan ya. Pernah nggak dia menyatakan dirinya sendiri kepada manusia? Tidak. Ini berbicara tentang masalah kepercayaan dan keyakinan. Iya, saya cuma nanya apakah Tuhan Anda pernah menyatakan dirinya gitu loh. Ini loh aku, ini ngomong kepada manusia gitu. Pernah nggak dia menyatakan dirinya kepada manusia? Nggak termasuk dari Anda pun nggak apa-apa. Tapi ada tidak dia memperkenalkan dirinya kepada manusia lain? Ya tidak. Oh alah. Lalu bagaimana Anda mengenalnya kalau dia tidak pernah menyatakan dirinya? Itu Cuman kan saya percaya. caranya. Ini kan, itu kan ada sifat-sifat Allah. Iya, sifatnya itu dia nggak yang menyatakannya. Itu kan melalui para rasul. Ya, melalui para rasul. Dia sendiri nggak yang menyatakannya kepada rasul. Para nabi itu. Iya, dia menyatakan sendiri nggak ini kepada rasul dan kepada nabi? Itu pertanyaan saya. Ya Allah alam untuk masalah itu. Itu kan. Yaudah. Terima kasih Pak Sudimansyah. Tuhan memberkati. Kurang ya. Aduh, ini logis loh. Kalian juga nggak akan mungkin percaya saya ini. Tidak mungkin kalian akan mengenal saya kalau saya tidak menyatakannya. Misal saya live, tapi saya diem aja. Kalian kenal saya nggak? Ada yang kenal nggak sama saya? Kalau saya cuman diem aja. Terus tiba-tiba ada orang lain yang memperkenalkan saya. Dikatain yang lain-lain dong. Karena nggak ada orang yang kenal saya selain saya yang memperkenalkan diri saya. Inilah yang disebut misteri. Allah itu misteri. Kita juga misteri. Sampai kita menyatakannya, maka misteri itu menjadi nyata. Rahasia itu menjadi nyata. Kan gitu kan? Makanya saya bilang, pernah tidak Allah itu menyatakan dirinya karena dia sebelumnya misteri, rahasia gitu. Kita nggak pernah tahu sampai dia yang mengatakannya. Kayak saya aja nih, saya begitu lahir diem aja. Mana ada yang tahu apa isi hati saya, apa kehendak saya, siapa nama saya pun nggak ada yang tahu. Karena saya bisa menyatakannya, walau saya tidak bisa bicara, saya bisa menyatakan di dalam tulisan. Karena saya punya pikiran. Gitu loh, gimana kalian mengenal manusia kalau manusianya nggak menyatakan dirinya melalui pikirannya. Demikian Allah, mustahil kalian mengenalnya kalau tidak Allah itu sendiri yang
menyatakannya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau mau hidup kekal harus kenal Yesus. Kenapa? Supaya kita tahu dia punya kehendak apa sih? Tujuan dia menciptakan manusia itu apa sih? Apa sih yang mau dia lakukan kepada manusia ini? Itu, kita harus kenal. Oten nggak boleh nggak kenal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah menyatakan Bapa yang nggak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Makanya Oten sempet nggak kenal. Kucita. Sempat ada yang cuman tahu Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadiku. Ku gepukin. Gak cuman itu. Tuhan Yesus tuh memperkenalkan dirinya dalam. Ini bahkan dikatakan ya, andai semua aku tuliskan, tampaknya dunia ini tidak cukup memuatnya. Ini baru segini coy. Seandainya Rasul itu menuliskannya, ini di Yohanes berapa ini? Tampaknya dunia ini tidak cukup memang untuk menampung segala sesuatu. Sebab apa? Allah itu melebihi logika kita. Gitu ya. Ada yang kecita kepalanya. Oh, maaf. Itu, jangan sampai kalian tidak mengenal Allah kita. Please, jangan cuman Allah itu Alfa dan Omega, juru selamat, yang awal dan yang akhir. Apa? Kamu ini mau ngapain? Baca puisi? Ya, orang Kristen tuh gak pernah baca puisi karena beneran kenal gitu loh. Karena dia memperkenalkan dirinya gitu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.